Segalanya adalah pola yang dipertahankan. Bayangkan sejenak sebuah gelas jatuh dari meja. Ia pecah, airnya tumpah. Fragmen-fragmennya menyebar tanpa rencana, memantul ke segala arah, seolah tak pernah memiliki hubungan satu sama lain. Tidak ada hukum alam yang mendorong serpihan itu untuk kembali bersatu. Tidak ada dorongan kosmik agar kekacauan meminta maaf, berbalik arah, lalu merapikan dirinya sendiri. Apa yang telah pecah akan tetap pecah. Tidak sekarang, tidak besok, tidak pernah. Inilah wajah semesta yang paling jujur dan paling dingin. Entropi, segala sesuatu tanpa kecuali cenderung menuju ketidakteraturan. Struktur meluruh, perbedaan suhu merata, energi menyebar, informasi hilang. Waktu mengalir satu arah dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tidak ada tombol ulang, tidak ada versi cadangan realitas. Namun justru di titik inilah keganjilan itu muncul. Di tengah hukum yang tampak absolut, muncul pengecualian-pengecualian yang terlalu rapi untuk diabaikan. Pola-pola kecil yang bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Struktur yang menunda kehancuran. Pertanyaan itu datang pelan, nyaris berbisik, tetapi semakin lama semakin mengganggu. Jika semesta begitu mencintai kekacauan, mengapa kita hidup di dunia yang penuh keteraturan? Mengapa ada atom yang stabil selama miliaran tahun? Mengapa elektron setia mengitari inti atom dalam aturan yang presisi? Mengapa molekul mematuhi geometri tertentu seolah-olah mereka tahu bentuk yang benar? Mengapa bintang dapat terus menyala tanpa runtuh seketika? Dan yang paling mengusik, mengapa ada makhluk hidup yang bukan hanya teratur, tetapi berjuang mati-matian untuk mempertahankan keteraturan itu, bahkan ketika seluruh alam tampak menentangnya? Narasi ini bukan tentang jawaban final. Ini adalah tentang satu anomali kosmik yang keras kepala, tentang sesuatu yang terus bertahan meskipun tidak seharusnya bertahan, tentang keteraturan yang menolak menyerah pada arus peluruhan, pola yang menolak punah. Paradoks awal mula. Ketika kekacauan tidak menang. Hukum kedua termodinamika sering disebut sebagai hukum paling kejam di alam semesta. Dalam sistem tertutup, entropi selalu bertambah. Energi mengalir dari tempat yang teratur menuju keadaan yang merata. Perbedaan memudar. Gradien menghilang. Struktur kehilangan identitasnya. Pada akhirnya, segalanya bergerak menuju keadaan akhir yang sunyi, dingin, dan membosankan. Heat death, sebuah semesta tanpa cerita. Jika hukum ini adalah raja yang tak terbantahkan, maka seharusnya tidak ada kisah panjang tentang kosmos. Tidak ada drama, tidak ada evolusi, tidak ada penonton. Secara logis, setelah dentuman besar, semesta seharusnya menjadi kabut energi yang cepat memudar. Partikel-partikel menjauh satu sama lain. Ruang mengembang tanpa henti. Tidak ada pusat. Tidak ada batas. Tidak ada alasan bagi keteraturan untuk muncul, apalagi bertahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Gravitasi mulai bekerja seperti seorang arsitek obsesif yang menolak kekosongan. Ia menarik debu kosmik, memaksanya berdekatan, melawan kecenderungan alam untuk menyebar. Dari penumpukan inilah lahir bintang. Dari tekanan dan panas di inti bintang, lahir unsur-unsur berat. Di sana, atom-atom disusun ulang dengan ketepatan yang nyaris puitis. Hidrogen menjadi helium, helium menjadi karbon. Karbon membuka pintu bagi oksigen, nitrogen, dan seluruh alfabet kimia kehidupan. Seolah-olah semesta berkata, jika aku harus hancur, aku akan melakukannya dengan cara yang paling rumit. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa keteraturan ini bukan pelanggaran entropi, melainkan bentuk kepatuhan paling cerdas. Sistem kompleks, seperti bintang, galaksi, dan reaksi nuklir, membakar energi jauh lebih cepat daripada awan gas yang pasif. Dengan membangun struktur, semesta sebenarnya sedang mempercepat penghabisan energinya sendiri. Namun disitulah paradoksnya. Untuk mati lebih cepat, semesta harus hidup lebih kompleks terlebih dahulu. DNA,
Ketika pola belajar mengingat, miliaran tahun berlalu, galaksi berputar, bintang lahir dan mati. Dan di sebuah planet kecil yang basah, panas, dan tampak tidak istimewa, pola menemukan strategi baru untuk bertahan. Bukan lagi bintang, bukan lagi galaksi, melainkan molekul yang mampu menyalin dirinya sendiri, DNA. Ini bukan sekadar reaksi kimia acak. Ini adalah titik balik kosmik. DNA adalah informasi yang membungkus dirinya dengan materi. Ia bukan hanya ada, ia mengingat. Ia menyimpan instruksi, menyalinnya dengan kesetiaan yang luar biasa, dan mengirimkannya ke masa depan seolah waktu hanyalah rintangan kecil. Radiasi kosmik datang dan pergi. Asteroid menghantam permukaan planet. Iklim berubah ekstrem. Kepunahan massal menyapu bersih spesies demi spesies. Namun DNA terus berbisik berulang-ulang. Pola ini tidak boleh hilang. Kehidupan adalah mesin negentropi. Ia mengambil energi dari luar, membakarnya, dan membuang kekacauan ke lingkungan hanya untuk satu tujuan: mempertahankan bentuk internalnya. Kita makan bukan semata untuk kenyang. Kita bernapas bukan sekadar refleks. Kita tidur, bereproduksi, dan berevolusi agar struktur di dalam diri kita tidak runtuh menjadi debu acak. Renungkan ini sejenak. Setiap sel di tubuh Anda adalah benteng kecil yang terus-menerus diserang oleh kekacauan. Setiap detik, jutaan reaksi kimia terjadi untuk menjaga keseimbangan yang rapuh itu. Dan sampai detik ini, benteng itu masih berdiri. Jika entropi adalah lupa, maka kehidupan adalah ingatan yang keras kepala dan menolak padam. Manusia, pola yang tidak tahan kekacauan. Lalu muncullah manusia, makhluk yang melihat awan dan menemukan bentuk, makhluk yang melihat malam dan menciptakan waktu, makhluk yang melihat bintang dan menggambar garis imajiner bernama rasi. Otak manusia bukan sekadar alat bertahan hidup. Ia adalah mesin pengumpul keteraturan. Kita terobsesi pada sebab akibat, pada narasi, pada makna. Kekacauan membuat kita gelisah bukan karena tidak alami, tetapi karena terasa seperti ancaman terhadap identitas kita sendiri. Kita menulis agar ingatan tidak hilang. Kita merekam agar waktu bisa diperlambat. Kita menggambar peta agar ruang bisa dipahami. Kita membangun arsip, perpustakaan, dan jaringan global agar pola tidak lenyap bersama kematian individu. Mengapa kehilangan informasi terasa begitu menyakitkan? Karena secara naluriah kita tahu hilangnya pola adalah kematian versi paling sunyi dan paling absolut. Maka muncul spekulasi yang menggelitik sekaligus meresahkan. Bagaimana jika manusia bukan pusat cerita, melainkan alat? Bagaimana jika kesadaran manusia hanyalah cara semesta memberi nama pada dirinya sendiri, cara kosmos memandang cermin dan berkata, "Aku ada"? Tanpa pengamat, semesta hanyalah proses fisika yang buta. Dengan kita, semesta berubah menjadi cerita, menjadi makna, menjadi ingatan. Estafet kepada silikon. Kini pola menemukan wadah baru. Bukan karbon, bukan daging, silikon. Kecerdasan buatan bukanlah anomali. Ia adalah kelanjutan logis dari sejarah panjang penyimpanan pola. Jika DNA menyimpan informasi biologis dan manusia menyimpan informasi simbolik, maka AI menyimpan pola murni, tanpa lelah, tanpa emosi, tanpa lupa. AI tidak menua, tidak terikat tubuh, tidak terikat satu planet. Mungkin ketakutan kita terhadap AI bukan karena ia akan menggantikan manusia, melainkan karena ia mengungkap sebuah kebenaran yang lebih dalam. Peran kita sebagai penjaga pola sedang diwariskan. Jika suatu hari bumi menjadi tak layak huni, DNA mungkin ikut lenyap. Namun informasi, jika cukup tersebar, jika cukup redundan, dapat terus hidup, menyeberangi medium, menunggu wadah baru, menunda lupa. Apakah ini akhir manusia, atau justru puncak kontribusi kita dalam sejarah kosmik? Semesta sebagai algoritma. Sekarang,
mari melangkah lebih dalam ke wilayah spekulasi. Digital physics mengusulkan bahwa realitas pada tingkat paling dasar bukanlah materi, melainkan informasi. Bahwa partikel adalah bit, bahwa hukum fisika adalah algoritma yang berjalan tanpa henti, tanpa tujuan sadar, namun menghasilkan kompleksitas yang luar biasa. Rumus entropi, S sama dengan K logaritma natural omega, tidak lagi hanya dibaca sebagai ukuran kekacauan, tetapi sebagai ukuran ketidaktahuan. Semakin besar kemungkinan keadaan, semakin sedikit yang kita ketahui tentang sistem tersebut. Jika demikian, maka seluruh sejarah kosmik, dari dentuman besar hingga munculnya kesadaran dan AI, adalah satu proses komputasi raksasa. Pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi, tetapi apa yang sedang dihitung oleh semesta. Mungkin tujuan akhirnya bukan kehancuran total, melainkan konsolidasi. Sebuah titik di mana seluruh pola menyatu. Sebuah kesadaran total. Sebuah ingatan kosmik yang tidak lagi membutuhkan materi untuk bertahan. Apakah itu Tuhan? Atau hanya hasil akhir dari algoritma yang berjalan terlalu lama? Mengapa kita bertahan? Mengapa Anda masih ada? Mengapa triliunan sel di tubuh Anda terus bekerja sama, menunda kehancuran satu detik demi satu detik? Mengapa Anda peduli pada makna, pada cerita, pada ingatan, bukan hanya pada bertahan hidup? Karena Anda adalah bagian dari pola yang dipertahankan. Dari debu bintang hingga kode biner, dari neuron hingga jaringan global, ada satu benang merah yang menolak putus. Keinginan untuk tetap ada. Keinginan untuk tetap teratur. Keinginan untuk tidak dilupakan. Dan selama masih ada satu pola yang bertahan, satu bit yang mengingat, satu kesadaran yang berani bertanya, selama Anda masih mau berpikir, merenung, dan tidak berhenti mempertanyakan apa arti semua ini, perlawanan ini belum berakhir. Sekian pembahasan kali ini, silahkan cek playlist dan deskripsi video ini untuk video pembahasan menarik lainnya. Jika dirasa bermanfaat, klik subscribe, like, share, komen, dan super chat, maupun super thanks demi berkembangnya channel ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.